Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, NIM 2025-01. Saya dari Prodi Teknologi Informasi ingin mempresentasikan panduan langkah-langkah troubleshooting komputer yang efektif sebagai bentuk dari tugas UCP 2 untuk mata kuliah Dasar Teknologi Informasi. Kali ini saya akan membahas salah satu keterampilan orang-orang atau secara umum orang atau teknisi pada umumnya, yaitu proses troubleshooting atau pencarian solusi masalah pada komputer secara terorganisir dan logis. Tujuannya agar kita bisa mengeliminasi variabel dan mengidentifikasi penyebab masalah secara sistematis. Yang pertama-tama, sebelum kita masuk ke langkah-langkah, ada satu hal yang wajib kita ketahui: melindungi data pelanggan. Poin-poin dalam melindungi data pelanggan itu adalah data itu adalah aset berharga. Yang kedua, kegagalan dalam melindungi data bisa menimbulkan tuntutan hukum. Yang ketiga, data backup adalah salinan data ke penyimpanan lain seperti cloud. Cek backup gimana caranya? Yang pertama, kita harus melihat tanggal backup terakhir. Yang kedua, ketersediaan semua media backup. Yang ketiga, integritas data. Beberapa perbaikan seperti mengganti hard drive atau install ulang OS bisa beresiko menghilangkan data. Karena ingat, kita atau perusahaan bisa dianggap bertanggung jawab jika data pelanggan hilang. Langkah pencegahan data hilang: selalu cek dengan pelanggan apakah sudah ada backup terbaru. Pastikan hal-hal ini sudah diverifikasi. Jika tidak ada backup dan Anda tidak bisa membuatnya, minta pelanggan menandatangani formulir pelepasan tanggung jawab. Ini melindungi kita secara legal. Kemudian 6 langkah inti proses troubleshooting. Saya akan memberikan panduan 6 langkah inti yang bisa kita terapkan untuk setiap masalah hardware maupun software. 6 langkah inti dalam proses troubleshooting: pertama itu identifikasi masalah. Yang kedua, tetapkan teori penyebab. Ketiga, uji teori. Keempat, tetapkan rencana aksi dan implementasikan solusi. Yang kelima, verifikasi fungsionalitas dan terapkan tindakan pencegahan. Yang keenam, dokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil. Keenam langkah ini adalah kerangka kerja kita. Kita mulai dari mengidentifikasi, membuat dugaan, menguji, memperbaiki, memastikan semua normal, dan terakhir, mencatat semuanya. Penekanan, pendekatan logis yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Ini adalah sebuah pedoman yang akan Anda asah seiring waktu. Semakin banyak masalah yang Anda selesaikan, maka semakin cepat Anda dapat menemukan solusinya karena sudah terbiasa. Kumpulkan informasi atau identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah, dan ini melibatkan pengumpulan informasi sebanyak mungkin dari pelanggan dan komputer itu sendiri. Etika percakapan: jangan gunakan jargon teknis, jangan merendahkan atau menghina pelanggan, jangan menuduh pelanggan sebagai penyebab masalah. Teknik tanya jawab: pertanyaan terbuka, biarkan pelanggan menjelaskan masalah dengan kata-kata mereka sendiri untuk info umum. Kemudian pertanyaan tertutup menuntut jawaban yang ya dan atau tidak untuk detail spesifik. Saat kita berbicara dengan pelanggan, jaga etika percakapan. Ingat, pelanggan mungkin merasa frustrasi. Bersikaplah profesional, hindari perkelahian dan hindari konflik, dan jangan pernah menyalahkan mereka.
Untuk teknik tanya jawab, gunakan kombinasi pertanyaan terbuka untuk mendapat gambaran besar, lalu beralih ke pertanyaan tertutup untuk mengkonfirmasi detail spesifik yang ingin kita mau. Jangan lupa catat semua respon pelanggan. Detail kecil seringkali menjadi kunci solusi masalah yang sulit. Langkah pertama, alat untuk mendeteksi masalah. Selain dari pelanggan, kita juga perlu mengumpulkan data dari komputer. Alat untuk mendeteksi masalah adalah alat diagnostik. Yang pertama adalah kode BIP. Kode BIP urutan bunyi unik saat POS gagal, catat untuk reset. Yang kedua, BIOS. Cek pengaturan jika komputer berhenti setelah POS dan pastikan konfigurasi perangkat sudah benar. Yang ketiga, alat diagnostik pihak ketiga. Gunakan alat yang disediakan produsen, seperti contoh untuk hard drive. Pertama, kode BIP itu saat power on, dengarkan. Jika ada masalah hardware, BIOS akan mengeluarkan kombinasi bunyi panjang dan pendek yang unik seperti kode Morse. Catat kodenya dan cari tahu artinya. Yang kedua, BIOS. Jika POS berhenti tapi sistem berhenti, periksa BIOS untuk memastikan perangkat terdeteksi dan dikonfigurasi dengan benar. Ketiga, alat diagnostik. Banyak produsen menyediakan alat khusus, misalnya untuk mendiagnosis kegagalan hard drive. Jadi manfaatkan alat-alat seperti ini. Walaupun itu juga, kita juga sistem operasi Windows juga menyediakan alat-alat penting. Seperti Event Viewer, yaitu gunanya untuk mencatat kesalahan sistem user atau software. Kemudian informasi yang direkam, masalah apa, kapan, tingkat keparahan, sumber, dan event ID. Event Viewer ini seperti buku harian sistem. Saat ada kesalahan, Event Viewer itu mencatatnya, termasuk tanggal waktu, tingkat keparahan, dan event ID. Informasi ini sangat membantu untuk riset lebih lanjut. Yang kedua, alat diagnosis selanjutnya adalah Device Manager, menampilkan semua perangkat yang terpasang. Device Manager ini kita bisa melihat semua perangkat. Jadi kita bisa perhatikan icon-icon error yang dari perangkat-perangkat. Jika segitiga kuning menunjukkan masalah, X merah berarti dinonaktifkan, dan tanda tanya kuning berarti sistem tidak tahu driver apa yang harus diinstal. Walaupun itu ada juga alat diagnostik Windows untuk pengelanjutan, yang salah satu alat yang berguna yaitu adalah Task Manager. Task Manager menampilkan aplikasi dan proses yang sedang berjalan, dapat digunakan untuk menutup aplikasi yang hang atau tidak merespon. Yang ketiga itu memonitor performa CPU, memori, disk, dan jaringan. Task Manager ini intinya menunjukkan aplikasi dan proses di belakang layar yang sedang berjalan. Kegunaannya utamanya buat apa? Anda bisa matikan aplikasi yang macet atau stop responding. Selain itu, Anda juga bisa memantau kinerja sistem secara real time seperti penggunaan CPU, memori, disk, dan koneksi jaringan. Ini penting jika masalahnya adalah kinerja laptop atau komputer Anda lambat. Langkah kedua dan ketiga, teori dan pengujian. Merumuskan teori dan menguji teori. Setelah semua data terkumpul, kita masuk ke langkah 2 dan 3. Langkah kedua itu tetapkan teori penyebab. Buat daftar penyebab paling umum untuk error terjadi. Jadi setelah riset kita cari-cari daftar penyebab yang paling umum untuk error yang dihadapi. Kemudian mulai dari masalah paling jelas atau mudah diatasi di bagian atas, lalu ke penyebab yang lebih kompleks. Lalu lakukan riset internal, log atau jurnal, atau eksternal internet jika perlu. Langkah 2 ini tetapkan teori penyebab probable. Buatlah daftar dugaan, selalu mulai dari yang paling sederhana dan paling jelas. Contohnya nih, apakah kabel powernya sudah terpasang, atau apakah monitornya sudah menyala. Jangan langsung menduga
komponen di dalam itu langsung rusak seperti menduga motherboardnya yang rusak. Langkah ketiga itu uji teori. Uji setiap kemungkinan penyebab yang sudah Anda daftarkan. Contoh pengujian memastikan perangkat menyala, kabel aman, urutan boot, BIOS sudah benar. Langkah 3 uji teori. Kita harus menguji setiap dugaan satu persatu. Contoh, cek apakah perangkat sudah menyala, cek apakah koneksi kabel eksternal sudah aman, atau cek urutan boot di BIOS. Penekanan ya, hanya setelah penyebab pasti ditemukan kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Tujuan dari 2 langkah ini adalah kita mencari tahu penyebab pasti masalah sebelum melakukan perbaikan yang besar. Langkah keempat dan 5, perbaikan dan pengecekan akhir. Setelah penyebab masalah ditemukan, kita harus memperbaikinya. Yaitu yang pertama, langkah 4 itu riset solusi seperti helpdesk log, manual, website, frequent asked question, atau forum online. Prioritaskan solusi yang paling mudah dan cepat diimplementasikan, jangan mencoba yang langsung susah terlebih dahulu. Nah, 3, lakukan perbaikan satu persatu. Jika gagal, kembalikan kondisi awal, reverse the action, dan coba solusi lain. Kemudian perhatikan kebijakan perusahaan sebelum implementasi. Riset adalah kunci di sini. Kita harus prioritaskan solusi yang paling cepat dan mudah. Kita harus lakukannya secara perbaikannya bertahap. Jika satu solusi tidak berhasil, maka batalkan perbaikan tersebut, reverse, baru coba solusi berikutnya. Langkah 5, verifikasi fungsionalitas penuh dan pencegahan. Yang bisa kita lakukan pertama itu reboot komputer, kedua uji aplikasi, koneksi jaringan internet, dan perangkat terpasang. Setelah perbaikan, jadi pastikan tidak ada masalah yang baru yang muncul. Lakukan reboot, uji semua fungsi utama, aplikasi, cetak dokumen, jaringan. Paling penting, minta pelanggan menguji sendiri dan pastikan bahwa puas bahwa masalahnya sudah teratasi. Jadi kita harus minta pelanggan memverifikasi solusi dan mencoba mereplikasi masalah. Yang kemudian langkah ke-6, kita sampai sudah langkah terakhir, yaitu penyelesaian dan pencatatan. Langkah ke-6 ini kita dokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil. Jadi kita harus jelaskan masalah dan solusi kepada pelanggan secara lisan maupun tertulis. Pastikan pelanggan memverifikasi bahwa masalah yang kita selesaikan sudah teratasi. Terus sediakan semua dokumen pendukung jika perlu. Kemudian catat. Jadi untuk langkah 6 ini langkah akhir, biasanya yang sering terlewat padahal sangat krusial ya. Kita harus jelaskan kepada pelanggan apa yang terjadi dan bagaimana Anda memperbaikinya. Jadi kita harus catat informasi ini seperti deskripsi masalah, langkah-langkah penyelesaian, komponen yang digunakan, dan waktu yang dihabiskan. Dokumen ini harus mencakup deskripsi masalah, langkah-langkah yang Anda ambil, komponen yang digunakan, dan berapa lama waktu yang Anda habiskan. Dokumen ini juga menjadi catatan berharga untuk Anda dan teknisi lain di masa depan agar mereka bisa belajar untuk lebih cepat lagi saat menyelesaikan masalah yang sama untuk kemudian hari. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Muhammad Ridho, NIM 2025014429. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.